Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Wijayanti dengan NIM terakhir 373 dari kelas HES 5C. Saya di sini akan mereview bukunya Bapak Abdullah Triwahyudi yang berjudul Hukum Acara Peradilan Agama. Yang pertama itu ada lembaga peradilan di Indonesia. Poinnya itu Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Itu yang pertama ada MA atau Mahkamah Agung. Mahkamah Agung di sini itu bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali. Ada juga menguji peraturan perundang-undangan yang di bawah undang-undang terhadap undang-undang kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Nah, terus yang kedua ada peradilan umum. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Nah, bedanya pengadilan negeri dan pengadilan tinggi itu, kalau pengadilan negeri itu merupakan tingkat pertama dan kalau pengadilan tinggi itu merupakan pengadilan tingkat banding. Yang ketiga ada peradilan agama. Nah, kalau peradilan agama itu salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud undang-undang. Nah, perkara ini tuh diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang itu terdiri dari perkawinan. Nah, perkawinan ini sendiri itu terbagi ada beberapa poin, yang itu mengenai tentang izin poligami, izin melakukan perkawinan bagi yang belum berumur 21 tahun, ada juga pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah, pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri, perceraian karena talak dan gugatan perceraian, penyelesaian harta bersama, penguasaan anak atau hadlonah, putusan tentang sah tidaknya seorang anak, perwalian, dan masih banyak. Untuk lebih lanjutnya dibuka undang-undangnya. Ada juga tentang waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Ada juga peradilan militer. Apa sih peradilan militer itu? Peradilan militer ini merupakan peradilan khusus bagi prajurit angkatan bersenjata Republik Indonesia. Nah, pengadilan ini tuh di lingkungan peradilan militer sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia meliputi pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Pengadilan militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat kapten ke bawah. Mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 angka 1 huruf B dan huruf C, yang terdakwanya termasuk tingkat kepangkatan kapten ke bawah, dan mereka yang berdasarkan pasal 9 angka 1 huruf D harus diadili oleh pengadilan militer. Yang kelima, ada peradilan tata usaha negara. Nah, peradilan tata usaha ini itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dalam undang-undang ini tuh diatur tentang susunan, kekuasaan, hukum acara, dan kedudukan hakim serta tata kerja administrasi. Selain MA, ada juga MK. Apa sih MK? MK itu salah satu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pembahasan yang selanjutnya itu ada pengertian dan sumber hukum acara peradilan agama. Hukum acara itu sendiri itu adalah aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana beracara di depan persidangan pengadilan. Adapun tahap persiapannya itu yang pertama permohonan dan gugatan. Bedanya permohonan dan gugatan ini tuh terletak pada kalau permohonan itu kan suatu perkara yang pihak-pihak itu tidak bersengketa. Kalau gugatan itu
kedua belah pihak itu bersengketa. Ada kewenangan relatif yang meliputi kewenangan relatif perkara gugatan, dibagi menjadi dua, permohonan cerai talak, permohonan gugat cerai. Ada juga kewenangan relatif perkara permohonan, yang tadi permohonan izin poligami, dispensasi perkawinan, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan. Yang kewenangan absolutnya itu berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Yang selanjutnya ada tahap pembuatan gugatan dan permohonan. Kalau membuat permohonan itu pada dasarnya itu yang pertama itu memuat identitas pemohon, jadi jelas identitasnya. Yang kedua ada uraian kejadian atau biasa disebut posita. Yang ketiga permohonan atau petitum. Nah, sedangkan kalau membuat surat gugatan itu ada nama kota di mana gugatan dibuat berikut tanggalnya. Terus ada alamat ketua pengadilan agama yang berwenang memeriksa perkara, misal pengadilan agama Sukoharjo atau mana gitu. Terus ada identitas para pihak, kedudukannya jelas, ada kedudukannya itu sebagai apa, tergugat atau penggugat. Ada juga posita, terus tuntutan atau petitum, dan tanda tangan penggugat atau kuasanya. Ada putusan serta meta. Putusan serta meta diatur dalam pasal 180 ayat 1 HIR dan pasal 191 ayat 1 RBJ. Ada juga gugatan provisionil. Kalau ini tuh gugatan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan supaya dilakukan tindakan pendahuluan untuk kepentingan salah satu pihak. Ada juga sita jaminan. Sita jaminan ini diajukan agar harta benda milik penggugat ataupun tergugat dalam penguasaan tergugat tidak dapat dialihkan atau pindah tangankan kepada orang lain atau dibebani hak tanggungan. Ada juga kumulasi gugatan. Kalau kumulasi gugatan ini itu sendiri merujuk pada penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara. Ini memungkinkan pihak yang sama untuk mengajukan beberapa tuntutan yang terkait dalam satu proses peradilan sehingga menghemat waktu dan upaya. Sedangkan ada juga tahap pendaftaran gugatan atau permohonan. Itu yang pertama, permohonan atau gugatan didaftarkan ke Paniteraan Pengadilan Agama, terus membayar panjar biaya perkara. Terus yang kedua, penetapan majelis hakim, penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak. Sedangkan tahap pemeriksaan perkara gugatan itu yang pertama mediasi, dilakukannya mediasi, yang kedua pembacaan gugatan, yang ketiga jawaban tergugat, eksepsi dan rekonvensi atau gugatan balik. Ada replik duplik, terus pemeriksaan bukti surat, pemeriksaan saksi ahli, pemeriksaan setempat, kesimpulan, baru penetapan atau putusan. Nah, dalam pembuktian itu ini tuh alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk pembuktian. Ini terbagi menjadi bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Kalau upaya hukumnya itu sendiri ada upaya hukum biasa. Yang pertama itu farzat. Farzat itu perlawanan terhadap putusan yang telah dijatuhkan secara first take oleh pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh tergugat atau termohon. Ada pula banding, setelah banding ada kasasi. Kalau yang upaya hukum luar biasa itu ada PK. PK itu peninjauan kembali atas putusan hakim yang telah mempunyai hukum tetap. Terus ada juga perlawanan pihak ketiga. Perlawanan yang diajukan oleh pihak lain yang bukan menjadi pihak dalam perkara untuk mempertahankan haknya. Terus yang terakhir pelaksanaan putusan. Ini adalah rangkaian terakhir dari proses berperkara di pengadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.